Shalom. Majelis HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Khusus bagi saudara-saudari yang belum terdaftar di salah satu gereja di Sidoarjo ini, dengan ini kami mengundang untuk dapat mendaftar di HKBP Sidoarjo. Selamat beribadah untuk kita semua dan selamat beribadah untuk jemaat yang mengikuti online di rumah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 5. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini, dapat dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami, melakukan kehendak-Mu supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 2 dan ayat yang keempat.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 3 dan 4. Kau biarkan ciptaanmu terkapar dalam dosanya. Kalau kau utus puteramu menyelamatkan dunia. Dan pintu hati kau ketuk, agar terbuka bagimu. Di dalam-Mu, Tuhan Yesus, dosaku sudah terbenam. Ku selamat oleh darah Kristus, batal hukuman yang seram. Luka hatiku telah sembuh, ya Tuhan, karena rahmat-Mu. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita.
Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan ayat 3. Sama David telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Berhiduplah yang penat, baik di surga yang kekal, yang terindah selamanya. Nama Tuhan Yesus. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Berhidupnya yang penat, baik di surga yang kekal, yang terindah selamanya. Nama Tuhan Yesus. Nas epistel dalam minggu ini yaitu Amsal 1 dimulai dari ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Kita baca secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka.
Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di belum lahirnya malam penyanyi merdu, hormat diri bagi Allah, dunia beroleh Yesus. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar di darah, matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, tubuh tak dapat menang. Tuhan lahir kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengar warta jemaat dalam minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sidoarjo, minggu ke-15 setelah Trinitatis, tanggal 12 September 2021. Topik, berhikmat dalam Yesus. Yang pertama, pelayan firman. Pelayan firman untuk kita hari ini adalah Amang Pendeta A. Simanjuntak SSI dari HKBP Waru. Sedangkan pimpinan jemaat kita melayani di HKBP Waru. Yang kedua, kebaktian minggu. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa Kabupaten Sidoarjo masih termasuk PPKM level 3. Sedangkan ketentuan ibadah masih maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Untuk itu, diminta untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan bagi jemaat yang tidak bisa hadir di gereja, akan disediakan video rekaman sesi 1 full dengan tata ibadah yang dapat diakses mulai pukul 11.00 WIB melalui YouTube HKBP atau yang dikirim melalui WA sektor. Yang ketiga, persembahan korban bencana alam. Sesuai surat Eporus HKBP tanggal 2 September 2021, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021, air banjir merendam 45 rumah jemaat HKBP Aik Nabara, Resort Aik Nabara, Distrik 26 Labuan Batu, dan menimbulkan kerugian material. Sehubungan dengan hal tersebut, nanti kita akan menyampaikan persembahan untuk membantu perekonomian mereka. Marilah kita serahkan dengan penuh sukacita. Yang keempat, Konven Pendeta Distrik IBT Regio Jawa Timur. Pada hari Senin tanggal 13 September 2021, pukul 10.00 WIB, bertempat di HKBP Surabaya, akan dilaksanakan Konven Pendeta Distrik IBT Regio Jawa Timur. Setelah itu dilanjutkan dengan rapat gabungan beserta Parhalado Resort Surabaya untuk membahas program dan anggaran tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan jemaat dan Parhalado Resort HKBP Sidoarjo akan menghadiri rapat tersebut. Yang kelima, Panitia Pesta Gotilon. Sesuai hasil rapat huria bahwa yang akan menjadi panitia Pesta Gotilon tahun 2021 adalah sektor 1. Namun demikian, mengingat pandemi COVID-19 belum selesai dan PPKM masih diberlakukan, maka panitia Pesta Gotilon tahun ini akan dilaksanakan oleh Parhalado dengan ketua terpilih Situa B. Sitorus. Pesta Gotilon ditetapkan pada tanggal 7 November 2021 dan mengingat waktu sudah semakin dekat, diminta kepada ketua terpilih untuk segera menyusun panitia dan program yang akan dilaksanakan. Yang keenam, kebaktian sektor. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan kebaktian keluarga di rumah masing-masing, sedangkan tata ibadah akan disediakan dalam bentuk PDF serta khotbah dapat diakses melalui YouTube HKBP Sidoarjo. Yang ketujuh, rapat panitia pembangunan. Pada hari ini setelah kebaktian sesi kedua atau pukul 12.00 WIB akan dilaksanakan rapat panitia pembangunan. Dan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 juga akan dilaksanakan rapat lanjutan.
Diminta kepada semua panitia pembangunan untuk menghadiri rapat tersebut. Yang kedelapan, pembangunan gereja HKBP Sidoarjo. Pembangunan gereja kita yang sedang berlangsung saat ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diharapkan sumbangan dan partisipasi dari semua jemaat kita. Sementara yang sudah memberikan sumbangan dapat kita baca pada halaman 4 dan 5 Warta Jemaat hari ini, dan gereja kita menyampaikan banyak terima kasih, kiranya Tuhan yang memberkati. Yang kesembilan, PA NHKBP. Pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pukul 19.00 WIB, akan dilaksanakan PA NHKBP Sidoarjo bertempat di gereja ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Diminta kepada NHKBP Sidoarjo untuk dapat menghadiri kebaktian tersebut. Yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun. Majelis HKBP Sidoarjo mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Daftar nama tercantum dalam warta jemaat hari ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Yang ke-11, berita keuangan. Uang yang masuk dalam minggu ini, yang pertama, untuk kas HKBP Sidoarjo sebesar Rp7.073.292. Untuk kas pembangunan Sidoarjo sebesar Rp3.219.381. Untuk kantor pusat Rp540.000. Jumlah keseluruhan sebesar Rp10.832.673. Rincian keuangan jemaat yang berulang tahun serta yang lainnya dapat kita baca dalam lembaran warta jemaat hari ini. Demikian warta jemaat dalam minggu ini. Marilah kita doakan kiranya membawa sukacita bagi kita serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena kasih-Mu pada
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Segenap Parhalado dan Jemaat HKBP Waru mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Mazmur pasal yang ke-8 dimulai dari Markus. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari kita membaca secara bergantian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposa Bulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Topik kita hari ini adalah berhikmat dalam Yesus. Berhikmat dalam Yesus. Apa itu hikmat? Hikmat adalah, kalau dalam bahasa Ibrani, hokmah. Dalam bahasa Arab, hikmah. Seringkali orang bilang, ambillah hikmahnya. Dalam bahasa Inggris, wisdom. Dalam bahasa Indonesia ada 2. Satu hikmat, pakai T. Satu lagi, kebijaksanaan. Bapak Ibu yang terkasih, berhikmat dalam Yesus. Topik hari ini. Berarti, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita perlu berhikmat dalam Yesus. Namun Alkitab mengatakan hikmat Allah adalah Yesus. Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24, kita buka di sana. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang
Yudi. Dan hikmat Allah. Kristus sendiri adalah hikmat Allah. Kalau dia adalah hikmat Allah, secara sederhana adalah kita berhikmat dalam Allah secara sederhana berarti mengikut Yesus. Mengikut apa yang diperintahkannya. Mengikut apa yang telah diteladaninya selama ini. Oleh karena itulah, berhikmat dalam Yesus yang pertama adalah memikirkan apa yang Yesus juga pikirkan. Nah, kalau tadi dikatakan dalam nats ini, dikatakan Yesus mulai mengajar bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Itulah untuk keselamatan kita. Namun bagaimana caranya? Kita memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Apakah bisa? Iya. Firman Tuhan juga menyatakan. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 30, di sana Rasul Paulus mengatakan apa? Kami memiliki pikiran Kristus. Namun bagaimana dengan kita? Bisa. Mari kita buka Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Mari bersama-sama kita membaca 1-2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran yang sama. Nah, namun kalau kita lihat, Petrus tidak mau sepikiran dengan Yesus. Petrus hanya mendasarkan dirinya pada pikirannya sendiri. Sehingga Tuhan marah. Enyahlah kamu. Enyahlah iblis, katanya. Di sini, kalau kita lihat bahwa Petrus sudah membangun tembok. Bahwa apa yang dia pikirkan tidak sejalan lagi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpikir bagaimana menyelamatkan manusia melalui kematiannya. Namun Petrus tidak. Bagaimana Yesus tetap selamat, tetap hidup, dan lain sebagainya. Karena itulah, Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama kali dalam berhikmat dalam Kristus, kita juga memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Memang, rancangan Allah dan rancangan manusia berbeda. Kalau kata firman Tuhan mengatakan seperti langit dan bumi. Dan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan punya maksud tertentu untuk hidup kita masing-masing. Namun terkadang pikiran kita membatasi kita. Sehingga apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita menjadi tidak masuk akal bagi diri kita. Padahal Tuhan punya sesuatu maksud tertentu dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, seringkali saya mendengar orang kalau sudah maaf kata lahiran anaknya cacat lahirnya. Anaknya lahir cacat. Apa mereka bilang? Oh, Tuhan ini tidak adil. Mengapa anakku cacat lahirnya? Oh, ini Tuhan ini nggak bagus sama kami. Jadi kita menyalahkan Tuhan. Padahal yang Tuhan pikirkan berbeda dengan yang manusia pikirkan. Mari kita lihat seperti seorang penginjil Australia yang sekaligus seorang motivator. Nick Vujicic ya. Nick Vujicic. Itu dia lahir dengan sindrom tetra amelia sehingga dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Namun selama dia masih kecil dia sering dibully sama kawan-kawannya. Dia sering dibully dan mau bunuh diri pada usia 10 tahun. Namun apa yang terjadi? Rancanganmu bukanlah rancanganku. Artinya
Ketika Nick Vujicic itu kemudian menjadi seorang penginjil dan seorang motivator, orang kemudian terkesima. Ini orang cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, kok bisa? Ini menjadi berkat bagi kita semua. Rancangan Tuhan, pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia. Demikian juga yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Ya, maaf, sampai hari ini ya. Sampai hari ini masih terjadi. Di Jakarta, seorang anak 6 tahun ditinggal mati oleh bapak dan ibunya karena COVID. Lalu datanglah orang-orang, waduh ini Tuhan kok begini ya, kok kejam ya sama keluarga ini ya, kok bisa ya begini. Pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan tidak. Ternyata apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat itu keluarga dari pihak laki-laki sering bertengkar, memperebutkan warisan. Namun ketika dia melihat adiknya yang bungsu meninggal, dia hanya meninggalkan satu orang anak, akhirnya mereka bahu-membahu saling tolong-menolong. Yang tadinya tidak dang masih pakulingan, dang masyantoan, tidak pernah lagi bertutur sapa, namun kemudian bertutur sapa, kemudian saling berkomunikasi. Itu lain pikiran manusia, lain pikiran Tuhan. Tidak sama. Itulah juga makanya dalam doa-doa kita. Kalau kita masih mengeluh, kapan Tuhan doaku dikabulkan? Jangan takut. Akan ada waktunya. Karena Tuhan sesungguhnya tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Bukan pikiran kita, tapi Tuhan yang tahu. Itulah mengapa dalam hidup ini kita perlu menaruh pikiran yang sama dengan Kristus. Lihat apa rencana Tuhan ke depan untuk kita, bukan rencana kita. Bukan apa yang kita pikirkan. Itulah juga saya cukup kaget ketika COVID ini mem-PHK beberapa orang. Ketika saya masuk ke salah satu keluarga yang di PHK, apa kata Inang itu? Amang, walaupun saya awalnya getar-getir, bapaknya anak-anak di PHK karena COVID ini. Namun Amang yang terjadi, karena di PHK itu ada kumpul keluarga kami Amang. Biasanya Amang kalau pergi misalnya ada ekspedisi, itu sampai 1 bulan pun gak pulang. Tapi ketika dia di PHK, bersama-sama kami kumpul bersama-sama, doa bersama, makan bersama dengan keluarga. Ada kembali Amang, kerukunan kembali dalam keluarga ini. Yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan yang kita pikirkan. Karena itulah dalam memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, kita harus menerima segala sesuatu, segala yang ada sebagai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Itulah arti bersyukur. Karena itulah mari segala apapun yang kita lakukan serahkan sama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan sudah tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Memang mengikut Yesus, kalau tadi berhikmat secara sederhana mengikut Yesus tidaklah mudah. Dan dalam hal ini berhikmat dalam Yesus yang kedua adalah bagaimana kita bisa menyangkal diri. Apa arti menyangkal? Menyangkal kan artinya sederhana mengatakan tidak. Dalam koran, si A menyangkal telah mencuri HP si B. Artinya si A tidak mencuri. Menyatakan tidak. Nah kalau dikatakan menyangkal diri artinya apa? Berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri, menyatakan tidak kepada kemauan sendiri, menyatakan tidak kepada hawa nafsu sendiri, menyatakan tidak kepada kemauan diri sendiri. Ini berarti melawan dorongan hawa nafsu dalam diri sendiri. Itu menyangkal diri. Itulah mengapa kalau kata Paulus, bagiku hidupku ini adalah Kristus. Tidak lagi keinginannya yang terjadi, tapi keinginan Kristus. Dan yang ketiga, memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu yang terkasih, di sini jelas, ikut Yesus sambil ikut. Memikul salib.
mikul salib sambil ikut Yesus. Saya begini, dulu waktu saya di mall, kalau dulu di Bekasi di mall ataupun di pasar baru, seringkali dengar pemberitahuan ada seorang anak yang terpisah dari seorang ibunya. Anak ini berpakaian ini, tolong segera orang tua yang kehilangan anaknya melapor ke ruang informasi. Pertanyaannya, anak ini kan mengikuti ibunya. Benar? Tetapi kok bisa terlepas? Kenapa? Saya pernah perhatikan karena dia tidak membawa apa-apa. Dia tidak membawa apa-apa. Jadi dia ringan, melangkah ke sana ke sini ringan. Tidak bawa belanjaan, tidak bawa apapun. Ibunya kemana? Ketika ibunya melihat, oh tas ini bagus, oh sepatu ini bagus. Anaknya juga begini, oh ini kapal-kapalannya bagus. Oh ini mainannya bagus. Terpisahlah mereka. Tapi coba kalau dia bawa beban. Entah belanjaan apapun itu. Kalau saya dulu ikut mama, kalau belanja pasti, nah pegang, aduh udah berat. Ikut mama lagi ke sana, kiri, kanan. Ya harus dilihat kan, seperti itulah mengikut Yesus. Sambil membawa salib. Iya, ada beban di sana. Ada beban di sana. Itulah makanya kalau kita lihat, mengikut Yesus tanpa beban, membuat kita mudah tergoda. Mengikut Yesus tanpa beban akan mudah membuat kita tidak fokus. Orang mengikut Yesus karena apa? Saya banyak kali melihat, oh saya sudah jadi Kristen karena kemarin saya ikut KKR di sana. Oh iya, udah sembuh, ini makanya saya ikut. Oh iya, bagus. Pertanyaannya, ada lagi, saya ikut Yesus. Oh iya itu, ikut gereja di situ. Kenapa? Kalau saya dulu waktu masih SMP, saya pernah masuk ke sebuah gereja. Pertama kali masuk, langsung disodorin kertas sama pulpen, tulis nama segala macam. Setelah itu kemudian, tulis nama segala macam, dikasih kue. Setelah dikasih kue, kemudian dikasih makan siang. Setelah makan siang, dikasih lagi buku pulpen. Akhirnya saya ke situ terus. Oh iya, gereja ini ngasih makan sama saya. Gereja yang saya tempati, yang orang tua saya ikut, enggak, mana ada. Saya ikut ke sana, terus saya ke sana. Ketika si pendetanya sakit, masuk opname, enggak ada lagi yang makan siang. Enggak ada lagi kue. Ya, bubar semua tuh gereja. Enggak kuat ternyata. Itulah di situ. Kemudian mengikut Yesus, kalau dengan kemudahan tidak akan kuat. Makanya mengikut Yesus punya resiko yang kita pikul. Mengikut Yesus punya tanggung jawab. Mengikut Yesus ada konsekuensi yang kita pikul. Amang Dot Inang, saya kadang sedih. Di sini kita bersyukur sudah ada gereja kita. Waduh belum. Kalau saya datang ke beberapa jemaat, orang-orang Batak di Jayaland, di daerah-daerah Juanda, yang kadang gerejanya sudah ke yang lain-lain, saya bilang sama mereka, Amang Inang, kita punya gereja KBP Waru. Apa mereka bilang? Oh tunggulah Amang, tunggulah dulu ada gerejanya, gedungnya dulu baru kami ke sana. Wih, ngeri. Itu yang terjadi saat ini. Itu yang terjadi Amang Inang. Jadi kita difasilitasi dulu, baru mau. Kalau nggak difasilitasi, ya nggak mau. Itu yang terjadi saat ini. Dalam hidup kita. Itulah mengapa dalam mengikut Yesus, mengikut salib itu memang berat. Tapi harus kita pikul. Salib hakikatnya adalah penderitaan. Menderita. Namun, tidak semua penderitaan adalah salib. Amang, saya kecelakaan. Loh kenapa kecelakaan? Saya kecelakaan Amang karena melanggar lampu merah. Ini salib saya. Apa? Ini salib saya karena saya melanggar lampu merah. Saya kecelakaan. Ya enggak.
Penderitaan apa? Penderitaan karena taat pada Yesus. Itu salib. Penderitaan karena taat pada Yesus. Semalam jam setengah 12 malam, saya mau tidur. Saya ditelepon oleh tetangga, Mas Adi namanya. Saya kaget. Kenapa Mas? Halo Mas, iya. Maaf Pak Pendeta, bisa pinjam mobilnya. Loh, mau ngapain? Istri saya mau lahiran Pak. Waduh, sekarang saya mau tidur, padahal jam 8 saya khotbah di sini. Waduh, iya, oke. Saya bangunkan Inang. Dek, bisa ikut gak? Mau kemana? Mas Adi mau lahiran istrinya. Itu. Nah, saya taat. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan, saling mengasihilah kamu. Jadi kalau saling mengasihi, taat pada Dia, siapapun yang minta tolong, ya itu. Disitulah kemudian saya agak ngantuk-ngantuk nyupirnya, agak gimana. Tapi disitulah menderita karena taat. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kemudian kita harus kuat. Kita semua orang Kristen yang ada di sini, jemaat HKBP Sidoarjo, bersatu padu. Mari muliakan Tuhan dengan segala perilaku kita. Menderita karena ketaatan pada Kristus, itu yang Tuhan minta, itu yang Tuhan perkenankan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, berhikmat dalam Yesus adalah siap mengorbankan apa yang berharga dalam diri kita. Kalau di sini firman Tuhan mengatakan, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa adalah hal yang paling berharga. Namun dalam saat ini, apa yang berharga? Mungkin jabatan. Mungkin pernah saya bercerita, ini kisah yang nyata, yang seorang manajer di PT RFM Natal, waktu itu dia diminta, kalau Bapak tidak mau merubah agama Bapak, maka Bapak tidak bisa menjadi grand manager dan harus dipecat. 1 minggu Amang Inang berdoa dengan saya, gimana Amang? Dia sudah khawatir, anak-anak masih 2. Dan pada terakhir dia putuskan, iya Bapak, saya tidak mau meninggalkan iman saya keluar. Begitu dia keluar, baru sampai pintu gerbang, dia dipanggil lagi. Pak panggil. Loh kenapa? Maaf, itu ujian untuk Bapak. Karena barang siapa yang setia pada Tuhannya, ia juga akan setia pada perusahaan di mana dia bekerja. Walah, itu yang terjadi. Karena itulah memang sebagai orang Kristen kita, apalagi di negara kita ini, terkadang kita keluarga negara kelas 2, namun tetaplah berperilaku baik, mengikut Yesus walaupun menderita. Susah? Iya, susah. Saya sudah rasakan itu waktu di penyambungan. Mencari yang namanya kontrakan, susahnya minta ampun. Mencari kontrakan susah. Ketika sudah deal, Pak listriknya sekian, siap. Pak air sekian, Pak sebulan sekian, ini semua oke siap. Begitu ditanya, Pak tinggal di mana? Di Aek Bingke. Aek Bingke itu adalah tempat orang Kristen semua. Oh maaf Pak, kalau nggak salah seminggu yang lalu sudah ada kayaknya Pak yang mau rumah ini. Wih ampun, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Namun disinilah kita harus kuat. Penderitaan yang akan kita alami itu akan digantikan dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Karena itu mari bersama-sama. Ada satu lagu yang saya suka. Satu lagu yang selalu saya nyanyikan sewaktu di Natal dulu. Dan sampai hari ini tetap saya nyanyikan. Saya mau ikut Yesus. Coba nyanyikan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, Engkau adalah Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi ini. Dan di tangan-Mu lah Tuhan, segala bentuk kehidupan nyata di hadapan-Mu. Bapa, inilah kami semua Tuhan, Jemaat HKBP Sidoarjo. Dengan segala keberadaan kami, dengan segala kelemahan dan kerapuhan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berhikmat dalam-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Sehingga Tuhan kami juga akan menaruh pikiran yang sama dengan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, ajarlah kami untuk menyangkal diri kami. Untuk meniadakan segala keinginan hawa nafsu kami. Dan kami mau memikul salib-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami fokus hanya kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami menderita karena nama-Mu, ada kemuliaan yang akan Engkau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan kami terhibur dengan khotbah hari ini. Sungguh Tuhan kami terhibur dengan firman-Mu. Pimpin kami ya Bapa, kuatkanlah kami. Bapa, lihatlah Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mengakui kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh melihat berdiri gereja-Mu yang kudus di tengah-tengah Sidoarjo ini semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun itu semua karena kasih karunia-Mu untuk kami. Berkati kami semua Tuhan. Berkatilah panitia pembangunan, Parhalado dan seluruh jemaat. Demikian juga uluan huria kami yang ada di sini, Pendeta Yanti Borusi Marmata. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan akal budi dari surga dalam memimpin HKBP Sidoarjo ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun hari ini, Inang TD Borusi Ringor-Ringor yang genap 45 tahun hari ini. Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan yang selalu menyertainya dalam setiap langkahnya. Demikian juga Tuhan untuk jemaat yang sakit, Nyonya P. Simbolon Boruluman Raja. Bapa, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan untuk beliau. Tuhan jamalah badannya. Dalam nama Yesus, darah Yesus membentengi beliau Tuhan dari segala yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Penjulang nyata atas bukit
isian ayat sada. Menjulang nyata atas bukit kala, rambenderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh insan menengadah kerajaan kasih yang mesra, bagai peluk yang merindukan di ufuk timur pagi mendekat. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang lembut reda, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kudus berseri, beruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia murah dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.